Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 589. Di kursi yang tinggi, setelah melihat Jining Xuang dan mereka semua pergi, Yin Ziping tersenyum tipis dan menatap Ye Chen mereka. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Kondisi untuk Sekte Zhengyang untuk keluar agak aneh. Master Aula pertama mengerang dari langit, selama tubuh orang mati tidak dapat dibayangkan. Apakah kamu ingin meminta leluhur untuk mereka? Ye Chen, duduk di ujung, menyesap minuman dengan rasa gurih, dan tidak pernah melihat mata Yin Ziping dari awal hingga akhir. Nenek moyang sedang mundur. Saya bertanggung jawab atas masalah ini. Yin Ziping dengan santai membalikkan ibu jari di ibu jarinya. Mereka mengambil mayat orang mati, jadi mereka mengambilnya. Jadi, kita akan kembali dan bersiap sekarang, Tuan Istana Kedua, Su Zhen, bangkit. Bawa aku ke medan perang orang-orang yang tidak jujur. Yin Ziping tersenyum sedih, dan ada secercah cahaya di matanya. Orang yang tidak jujur. Setelah mendengar kata-kata itu, para Master Aula berbicara 1 atau 2 detik, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Yang disebut orang yang tidak jujur bukanlah kekuatan ketika Yang Dingtian berkuasa. Tidak relevan untuk mengirim mereka ke medan perang. Mengerti. Pemilik aula utama tersenyum satu sama lain. Kamu tidak bodoh. Ye Chen mencibir, tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Dengan mengatakan itu, Ye Chen juga keluar. Meskipun dia benar-benar ingin melempar Mang Dingin ke Yin Ziping, tapi pikirkanlah, lupakan saja, tinggalkan saja sebelum pergi, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa apa-apa. Keluar dari aula, Ye Chen menyeret Cheng Yu, penguasa aula menit ke-8. Ada sesuatu. Cheng Yu memandang Ye Chen dengan ragu. Tentu saja, sesuatu terjadi. Ye Chen berkata bahwa dia tidak lupa menyeret Cheng Yu ke samping, dan dia tersenyum misterius. Saya baru-baru ini menemukan harta karun. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Bisakah Anda membantu saya? Harta karun. Mendengar dua kata ini, mata Cheng Yu bersinar, sungguh harta yang berharga. Apakah kamu tidak keberatan jika kamu pergi semenit ke istana ke-9? Aku masih memiliki beberapa karakter cantik untukmu. Ye Chen berkata, tidak lupa untuk mengedipkan mata pada Cheng Yu. Kalau begitu pergi dan lihat. Pergi, kamu puas dengan penyimpanannya. Ye Chen meninggalkan Cheng Yu yang langsung mendukungnya. Ketika dia tiba di istana, pemilik aula utama lainnya sudah menginjakkan kaki di barisan teleportasi kembali ke aula. Dan Ye Chen menyeret Cheng Yu ke Void Array ke-9, masing-masing Void Array sesuai dengan Void Array di sebuah kuil, ini tidak dapat dikacaukan, dan Anda harus mengingatnya dengan jelas, jika tidak Anda salah jalan. Mungkin saya berlari ke aula besar lainnya. 3 murid wanita Yuxin Feng dibawa ke sini di bawah perintah Ye Chen. Tidak mungkin, Ye Chen tidak bisa selalu mati. Tetapi situasinya saat ini hanya bisa menyelamatkan mereka 3, dan 1 dapat dihitung sebagai 1. 3 murid perempuan baik-baik saja untuk melihat Ye Chen, tetapi ketika mereka melihat Cheng Yu, wajah mereka tiba-tiba berubah pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil, terutama ketika mereka melihat mata binatang itu, mereka tidak bisa membantu tetapi ingin jatuh. Air mata, mereka ini. Cheng Yu memalingkan muka dari ketiga wanita itu dan memandang Ye Chen. Sisa drama, bawa kembali untuk memberi hadiah kepada bawahannya. Ye Chen dengan santai memberi alasan, tetapi mendengarkan ketiga murid perempuan itu sangat tidak wajar. Ada sentimen. Segera setelah dia mendengar sisa dari drama itu, Cheng Yu segera kehilangan minat dan melangkah langsung ke barisan teleportasi. Ye Chen mencibir dan mengedipkan mata pada 3 murid wanita, dan juga memasuki arai teleportasi. 1 jam kemudian, sekelompok 5 orang muncul di istana cabang ke-9. Begitu dia keluar, Ye Chen menemukan Chu Lingyu dengan pengetahuan ilahi, dan menyampaikan berita bahwa dia telah membawa Cheng Yu kepadanya. Dia membawa Cheng Yu ke atas karena dia melakukan trik lagi, dan membunuhnya di sini. Segera, Chu Lingyu datang, dan larangan itu diberlakukan sebelumnya. Kali ini, dia punya banyak waktu untuk menyegel seluruh istana bawah tanah, bahkan jika Cheng Yu tidak bisa menghapuskan Cheng Yu di tempat, mereka masih punya cukup waktu untuk menghadapinya. Kamu turun. Ye Chen melirik ketiga wanita itu. Itu adalah Tuan Kuil. Ketiganya tidak berani tinggal, dan tampaknya sangat cerdas, dan pergi dengan tergesa-gesa. Aku telah melihat penguasa 8 istana. Di sini, Chu Lingyu telah berjalan, membayar dengan hormat kepada Cheng Yu. Cheng Yu dengan ringan memandang Ye Chen. Chang Xing, apa harta yang kau katakan? Keluarkan untukku. Ada apa? Jangan kamu keluarkan saja. Ye Chen tersenyum dan berbalik untuk mengeluarkan Daluo Sending. Di tempat itu, Daluo Sending berdengung, mengambang di tengah-tengah udara 5 inci di atas tanah, dipenuhi esensi dari Taoyun, dan untayan-untayan itu terhubung seperti air terjun kecil, yang luar biasa. Di sini, ketika saya melihat Cheng Yu dari Daluo Sending, matanya tiba-tiba menyala. Di tempat, dia mengambil langkah maju dan tidak lupa memukul Daluo Sending dengan jari-jarinya. Hari ini, dia seperti hukuman kemarin.
Dia bisa melihat luar biasa The Luo Sending, dan perhatian seluruh orang tertarik. Lulus. Melihat ini, Ye Chen mengedip pada Chu Lingyu. Chu Lingyu tersenyum, dan dia tahu apa yang dia maksud dengan satu pandangan. Di sini, Ye Chen berjalan di belakang Cheng Yu, dan kemudian diam-diam merasakan cambuk, dan Yuan nyata mengepungnya. Hah, merasa ada sesuatu yang salah di belakangnya, Cheng Yu buru-buru berbalik. Namun, apa yang dilihatnya secara langsung adalah cambuk besi yang jatuh dari langit. Bagaimana dia bisa melarikan diri dengan jarak seperti itu dan tembakan cepat Ye Chen? Bang! Ye Chen menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya, dan menghancurkannya ke sampul Tianling Cheng Yu dengan tegas. Cheng Yu mendengus tiba-tiba, melangkah mundur dan mengambil langkah mundur, Shen Hai pusing untuk sementara waktu, dan hendak mengorbankan kekuatan spiritual tubuh, tetapi cambuk kedua Ye Chen tiba, diikuti oleh cambuk ketiga dan cambuk keempat. Ye Chen sangat pandai menghancurkan orang, dan orang yang dihancurkan disebut Wenzun. Chang Xing, kamu, Cheng Yu sangat marah, dan sebuah alis muncul di matanya. Hanya saja semuanya sudah terlambat, karena Chu Lingyu di belakangnya telah tiba, dan pedang pengetahuan ditusuk dari pinggang belakangnya dan ditusuk dari depan dan perut bagian bawahnya. Seluruh lubang menembus tubuhnya dan menghancurkan danhainya. Dengan teriakan, Cheng Yu membanting wajah Ye Chen lagi, dan seluruh orang berlutut di sana. Rao tidak menyangka bahwa dia telah membalik kapal di bawah serangan seperti itu. Chang Sun, aku tidak punya ketidakadilan denganmu, kenapa kamu? Siu menghilang, Cheng Yu menggeram dengan meringis di wajahnya. Kamu tidak membenci Chang Sun, tapi kamu tidak bisa memberitahuku. Ye Chen tersenyum, kembali ke Ye Chen, menatap Cheng Yu sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah pendahulu saya mengenal saya. Kamu Chen. Jangan katakan apa-apa. Cheng Yu Zhen mengenal Ye Chen, matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan murid-murid juga menyusut ke ukuran ujung jarum dengan mata telanjang. Dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya pada Ye Chen, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Apakah aku sudah mati? Ye Chen mengangkat bahu, bukankah aku berdiri di sini dengan benar? Mustahil, ini tidak mungkin. Wajah Cheng Yu galak, geram histeris, ayo, beri aku di sini, Ye Chen masih hidup, datang dan bunuh aku. Namun, aumannya tidak ada gunanya sama sekali, karena Chu Lingyu telah menyegel seluruh istana bawah tanah terlebih dahulu. Ye Chen membekukan lidahnya, dan telapak tangannya sudah menempel di sampul Tianling Cheng Yu. Cheng Yu, kamu bukan Heng Yuezong, kamu ingin mengaduk ke dalam air berlumpur ini. Anda harus melakukan kesalahan dengan Yin Xiping. Penatua saya, Yue, tidak tahu berapa banyak yang mati di tangan Anda. Hutang darah dibayar dengan darah, tetapi saya baik dan membiarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Petik 2. Berbicara, Ye Chen telah menggunakan misteri pencarian jiwa. Chapter 590. Jeritan Cheng Yu tiba-tiba terdengar, sangat keras, kekuatan yang kuat dan sombong mengalir ke pikirannya, dengan gila menelan ingatan jiwanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Cheng Yu jatuh ke tanah. 2 atau 3 detik kemudian, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ingatan Cheng Yu dibaca olehnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa Cheng Yu bukan berasal dari Nanchu, tetapi dari Beichu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dia adalah seorang pria yang haus darah. Selain itu, Ye Chen juga mengetahui bahwa dialah yang ditangkap oleh Yin Xiping di sisi baiknya, tetapi sebenarnya dia datang dengan tugas, yaitu untuk memprovokasi 3 melee. Di masa depan, pasukan haus darah akan pergi ke selatan. Itu rencana yang bagus. Ye Chen mencibir, menyegel ingatan Tuo Yin dan menyerahkannya kepada Chu Lingyu. Klik, Chu Lingyu menghancurkan Jade Zhen, dan membaca ingatan jiwa di dalam, juga mendengkur seperti Ye Chen, aku tidak tahu, aku terkejut pada pandangan pertama. Tangan istana haus darah itu meregang dengan baik panjang, seberapa dalam air di Nanchu. Bunuh aku begitu banyak tetua Heng Yuezong, aku benar-benar ingin membelahmu dengan satu telapak tangan sekarang. Melihat Cheng Yu yang pingsan, Ye Chen mendengus. Ingatan Cheng Yu masih sangat kaya. Apa yang membuat Ye Chen tidak dapat ditoleransi adalah bahwa pengejarannya terhadap Yang Dingtian sangat kejam. Wanita itu ditikam sampai mati, dan sesepuh pria itu segera memotong kepalanya. Cepat atau lambat akan membuatmu mati sangat tidak sedap dipandang. Ye Chen menyesali pandangannya, meraih tas penyimpanan Cheng Yu, dan kemudian mulut ke bawah, isinya di dalam, apakah itu roh, batu, atau rumput semangat, otak dicurahkan. Melihat apa yang ditumpuk di atas bukit, Rao adalah suara terpaku dari fiksasi Chu Lingyu, sangat kaya. Aturan lama, Anggun, ambil apapun yang kamu mau. Ye Chen menghadap, dan dia mulai berjongkok di tanah, mengambil satu persatu. Kuharap Tian Lei dan Xian Huo dapat memberimu beberapa petunjuk, tapi itu jujur. Di luar, Xiao Feng masuk dan melihat bahwa Cheng Yu pingsan, jadi dia menghela napas lega, begitu menghitung ranah kuasi langit, dan menghapus ranah kuasi langit dalam waktu sesingkat itu, mungkin hanya Chu Lingyu dan Ye Chen mereka berani melakukannya. Paman Xiao, pilih apapun yang kamu inginkan, kata Ye Chen sambil melihat manik roh berulang kali. Saya menyambut, Xiao Feng tersenyum tulus, melemparkan dan membalik tumpukan harta. Fakta-faktanya sama spekulatifnya dengan diriku, Zheng Yanzong dan Heng Yuezong siap untuk bekerja sama untuk berurusan dengan King Yunzong.
Ye Chen berkata kepada Xiao Feng ketika dia menyerahkan salinan ingatan jiwa Cheng Yu, dan masih merupakan langkah besar. Tindakan besar, seberapa besar itu? Xiao Feng dan Chu Lingyu, yang memungut bayi, menatap Ye Chen satu demi satu. Keduanya harus menelan istana Jiufen King Yunzong dalam satu napas. Apakah kamu mengatakan itu tidak besar? Menelan 9 ruang oval King Yunzong dalam satu nafas. Rao tidak dapat menghentikan AC Xiao Feng dan Chu Lingyu. Anda tahu, tuan dari Nine Oval Halls King Yunzong semuanya adalah surga semu. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di setiap aula, dan ada pasukan biksu, dan jumlahnya tidak sedikit. Setelah perkelahian ini, itu adalah perang. Dan ini bukan perang kecil. Ini tidak baik, seluruh pasukan Nanchu akan terlibat. Xiao Feng mengerang, jika kekuatan tempur aula ke-27 penuh, jika Nanda diserang, seluruh Nanchu akan meledak. Kekuatan tempur aula 27 lebih dari cukup untuk menghancurkan salah satu dari 3 kasus. Chu Lingyu menghela nafas, tentu saja, menghancurkan Yan Huang juga masalah biasa. Setelah ini dimulai, itu akan menjadi darah mati. Apa-apaan itu dalam perang biksu berskala besar seperti itu, kedua negosiasi membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam, seperti lelucon. Ini terlalu konyol. Chu Lingyu dan Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibir mereka. Awalnya aku merasakan hal yang sama. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi aku ingin mengerti dalam perjalanan kembali. Sekarang, Yin Ziping ingin menempatkan lawan di medan perang untuk membereskan para pembangkang. Menurut pendapat saya, ini pada dasarnya untuk memobilisasi kekuatan tempur dari keluarga yang berafiliasi, dan banyak tentara masih sekarat, jadi jika Anda memikirkannya, keduanya acuh tak acuh. Petik 2. Saya tidak tahu Zheng Yangzong, tetapi penunjukan otak Yin Ziping tidak mudah digunakan. Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun saya belum melihatnya, saya masih tahu sedikit tentang hal itu. Secara alami, kekuatan orang ini bukanlah sesuatu untuk dikatakan, tetapi terlalu sombong dan sombong, saya berani mengatakan bahwa jika semuanya dilakukan sesuai dengan lintasan Anda yang sudah mati, Heng Yue cepat atau lambat akan menghancurkan tangannya. Aku setuju dengan ini. Chu Lingyu mengangkat bahu, iya. Bahkan jika kamu kuat sendiri, sulit untuk membalikkan, dan kadang-kadang kesombongan kualitas melampaui keunggulan kuantitas. Jadi, kapan perang akan dimulai? Xiao Feng memandang Ye Chen. Di pagi hari setelah 9 hari. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Chu Lingyu memandang Ye Chen. Teruslah merapikan. Ye Chen menyeringai, kami berdua bekerja sama dengan diam-diam. Pada kecepatan ini, tidak akan lama sebelum beberapa Master Heng Yue lainnya akan cacat oleh saya, dan kemudian kita akan memimpin Yin Ziping orang pergi berperang. Bahkan jika ke-18 istana disatukan, kebanyakan dari mereka akan menderita kerugian besar. Xiao Feng membelai dagunya dan mengerang. Kamu perlu tahu bahwa ke-9 istana utama memiliki susunan batal yang terhubung ke markas, dan mereka dapat saling menyelamatkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ye Chen tersenyum, Sekte Zhengyang adalah musuh, King Yunzong adalah musuh, dan orang-orang yang kita pimpin Yin Ziping juga musuh. Biarkan mereka mendengkur. Ayo mati. Jangan katakan itu, ini sedikit mengasyikkan ketika kamu memikirkannya. Xiao Feng tersenyum cerah. Apakah pasukan Yan Huang ada di sini? Ye Chen menatap Chu Lingyu. Kemarilah, aku tidak membiarkan ke kota, sekarang aku berjalan di sekitar cabang ke-9. Kalau begitu kirim pesan ke kota kuno Qianqiu dan kirim 2 kuasi langit, biarkan Jing Huang dan Bai Yi, para senior, datang. Ada juga Void Array, dan kita harus melewati secepatnya. Setelah itu, kita akan memulai perang dengan Heng Yue. Mengerti? Chu Lingyu mengangguk. Kalau begitu persiapkan untuk itu. Ye Chen mengulurkan badan yang malas. Aula menit ke-8 selesai. Besok kita akan pergi ke aula menit ke-7. Itu masih bisa diandalkan. Chu Linger tersenyum, berbalik dan berjalan keluar, tidak lupa mengeluarkan Cheng Yu yang pingsan sebelum pergi. Paman Si, berapa banyak orang Yin Ziping di cabang ke-9, sudahkah kamu mengetahuinya? Melirik Chu Lingyu, Ye Chen memandang Xiao Feng. Hampir 70% adalah orang-orang Yin Ziping. Xiao Feng berkata, kurang dari 20% adalah hubungan saudara ipar, dan lebih dari 10% adalah netral, tetapi saya akan bertanggung jawab untuk menariknya, saya dalam hal ini. Oke, petik 2. Kekuatan tempur Yin Ziping luar biasa. Tidak apa-apa. Xiao Feng menyentuh dagunya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengumpulkan banyak orang kuat, dan juga membentuk sebuah organisasi bernama Penjara Darah. Masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat. Jika tidak, kepala saudara dan mereka itu tidak akan begitu menyedihkan. Petik 2. Kalau begitu bunuh mereka satu per satu. Ye Chen mencibir. Kamu bekerja? Aku yakin, aku sibuk. Xiao Feng menepuk pundak Ye Chen dengan nyaman, lalu berbalik dan keluar. Hah? Setelah Xiao Feng pergi, Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan mengeluarkan daging leluhur tua kota kuno Wenyang, Yuan. Sebelum menyelamatkan Chu Linger hari itu, dia berada di aula keluarga Yuan. Dengan Yiki Sanxing Taoism, mereka benar-benar menghancurkan 20 dunia bawah kosong yang keropos, lebih dari 30 alam spiritual, dan alam semi langit leluhur Yuan. Adapun tubuh fisik leluhur Yuan, ia secara alami tidak akan membiarkannya pergi.
Meskipun leluhur Yuan juga merupakan alam semasi celestial, ia adalah bagian bawah kuasi celestial yang kuat, namun, bahkan jika ia lemah, ia juga merupakan alam kuasi celestial. Chapter 591. Yah, kamu datang. Ye Chen memanggil api peri, mengubahnya menjadi tubuh api peri, dan mengeluarkan banyak bahan untuk menyempurnakan kutukan. Xian Huo tahu benar, dia selalu mematuhi perintah Ye Chen, dan mengikuti Ye Chen, dia juga malu. Teknik alkimia dan pencetakan kutukan Ye Chen juga telah dipelajari. Ayo, jangan diam. Ye Chen membawa Tian Lei Dao keluar lagi, dan kemudian mencampakkan Daluo Sending kepadanya, bawalah aku temperamen yang baik, jangan malas. Tian Lei Dao Xian dan Xian Huo Zhensen juga sama, dan dia juga sangat ahli dalam roh pemarah. Di sini, Ye Chen mengubah Taoisme Sanxing menjadi satu gas. Baiklah, ini untukmu. Ye Chen melempar Zijin labu kecil kepadanya. Kekuatan 9 elemen goblin yang ditransmisikan oleh 9 avatar, dan kekuatan bintang-bintang yang ditransmisikan oleh 9 avatar, telah dimasukkan ke dalam labu kecil ini. Jangan malas. Baiklah, produk ini menggunakan semua yang tersedia, dan keseluruhannya adalah 3 pekerja gratis. Tapi dia bebas, sekarang dia duduk di lantai dan menghitung bayinya. Panen dalam 2 hari ini benar-benar tidak kecil, 2 kantong penyimpanan kuasa Skyland, isinya tidak terbatas. Malam itu, Jingjiang dan Bai Yi, yang berada di alam Huang Juntian asli, datang. Ye Chen menyerahkan ingatan jiwa Yujian, yang sudah dicetak, kepada keduanya. Identitas yang ingin digunakan Jingjiang adalah identitas pemimpin istana cabang ke-9. Adapun Bai Yi, ia memainkan Cheng Yu, penguasa cabang ke-8. Di tengah malam, Bai Yi meninggalkan aula cabang ke-9, bersama dengan dia banyak orang kuat Yan Huang, untuk berjaga-jaga. Selain itu, sebelum pergi, Ye Chen juga dengan jelas menjelaskan bahwa ia membedakan orang-orangnya dari orang-orang Yin Xiping. Hal ini tidak dapat membingungkan, karena pada pagi hari, di hari ke-9, ini memimpin medan perang. Bang, 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 malam yang gelap itu seharusnya sangat sunyi, tetapi terputus oleh ledakan seperti itu. Dengarkan baik-baik, suara ini lambat dan berirama, sepertinya suara langkah kaki manusia terlalu berat, suara lantai mendongak, itu benar-benar terdengar seperti orang berjalan. Itu adalah hutan liar tanpa batas, penuh gas liar. Dalam gelap, sosok buram keluar perlahan-lahan. Sosok itu tidak terlalu tinggi. Dilihat dari tingginya, itu adalah anak laki-laki dengan warna lembut dan batang besi hitam di tangannya. Dia sedikit aneh, penuh amarah, dan ada tanda yang muncul di alisnya. Perlu disebutkan bahwa matanya terlalu panas, seperti obor, bersinar dengan cahaya Jin Cancan, seperti mata api dan mata emas, dan berkedip terutama di bawah gelap. Di pagi hari, Ye Chen dibangunkan oleh Xian Huo Tao sebelum dia bangun. Ketika Ye Chen membuka matanya, dia menemukan sosok berdiri di istana bawah tanah, berdiri seperti tunggul, matanya kosong, ekspresinya kusam, dan tidak ada jejak fluktuasi emosional di wajahnya. Ya, dalam 1 hari dan 1 malam, Xian Huo Tao benar-benar memperbaiki Yin Ning. Ya, ini sangat bagus. Ye Chen membelai dagunya di sekitar dinasti Yin dan akan berputar-putar, dan kadang-kadang dia tidak lupa untuk menggapai dan memukulnya. Tubuh Xian Huo Tao membuat tubuh fisiknya tidak biasa keras dan fleksibel. Yang pertama disebut Lei Yan, yang kedua adalah Feng Yan, dan yang ketiga adalah Huo Yan. Aku akan memberimu Jin Yun yang terkenal. Segera, Ye Chen meninju jiwa itu ke dalam otak Jin. Setelah membangun koneksi, Ye Chen merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak bisa tidak menyesalinya. Dibandingkan dengan Lei Yan dan Huo Yan, kekuatanmu hampir, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari ini adalah wilayah kuasi langit keempatnya, tetapi yang bernama Lei Yan telah diberikan kepada Chu Linger untuk membela diri. Selain itu, ia juga memiliki 9 pasukan kematian langit neter langit ke-9 surga neter. Meskipun pasukan kematian langit-langit Belanda dari tingkat yang sama akan lebih buruk daripada tingkat biksu yang sama, kekuatan tempur bukan bintang, tetapi jika ada lebih, maka itu bukan hal yang sama, kadang-kadang kuantitasnya sampai tingkat tertentu, dapat menebus kurangnya kualitas. Sangat bagus. Ye Chen menyeringai, mengibaskan tangannya ke Yin Yin. Ayo pergi. Chu Lingyu masuk, dan menyenandungkan Xiao Kuer sepanjang jalan, yang mana selanjutnya. Ayo bersebelahan. Aula menit ke-7. Ye Chen meregangkan pinggang malas, dan kemudian berjalan menuju arai teleportasi kosong. Di sebelah Void Array, ada Void Stone, yang biasanya bergerak bola-balik di antara aula. Pertama, Void Stone harus digunakan untuk menginformasikan Void Array agar dibuka di sana, jika tidak, saluran ruang tidak dapat dibangun. Saat berbicara, Ye Chen telah menempatkan token pemilik kuil di ceruk di batu kosong. Kemudian batu Void bergetar, dan keseluruhan menyala. Chang Sun, ada apa? Dalam suara kekosongan, suara Gu Yuan, master dari aula divisi ke-7, terdengar. Bukan masalah besar, baru-baru ini menemukan harta, dan ingin memintamu untuk membantuku. Ye Chen tertawa, kamu lihat, ini aku, atau kamu datang. Kemarilah, kata Gu Yuan dengan santai, aku telah menghidupkan Void Teleport. Oke, Ye Chen mengedip pada Chu Lingyu, dan kemudian melangkah ke arai teleportasi. Segera, kelompok besar itu berbalik dan keduanya masuk.
Setelah 1/4 jam, kedua pria itu melangkah keluar dari susunan teleportasi tanpa urutan, dan di mata, mereka melihat Yuan kuno duduk bersila dan bermeditasi di sana. Gu Xiong, aku tidak melihatmu dalam sehari, aku terlihat baik. Ye Chen tersenyum pelan. Bagaimana dengan harta? Gu Yuan membuka matanya, sangat ingin menemukan kematian. Ye Chen mencibir, tetapi masih menarik Daluo Sending. Ketika saya melihat Daluo Sending, Yuan kuno langsung berdiri. Seperti Cheng Yu dan Chang Sun, ini adalah mata yang disebut cahaya terang dan cerah, dan penglihatan dari alam langit semu dapat dilihat secara alami. Ding luar biasa. Selain itu, Ye Chen jelas melihat warna keserakahan dari matanya. Di sisi ini, Chu Lingyu juga menemukan cahaya ilahi, menyegel istana bawah tanah, dan terisolasi dari dunia luar. Di belakang Yuan kuno, Ye Chen sudah menghancurkan cambuk, dan Yuan-Yuan asli ditanamkan. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa Gu Yuan tidak menyadarinya sama sekali. Su sangat terpesona sehingga dia tidak melihat kelainan di belakang. Seluruh Ye Chen merasa malu. Namun, meskipun demikian, Ye Chen secara sadar melemparkan cambuknya. Ah! Gu Yuan menjerit, Leng Buding hancur, dan seluruh lelaki itu tertegun. Hah! Berseberangan dengannya, tubuh Chu Lingyu nyaris tanpa bayangan, dan pedang langsung dikorbankan, dan lubang pedang menembus laut dan kuno. Bang! Di belakangnya, Ye Chen secara sadar membuat cambuk lain. Di tempat, Gu Yuan jatuh di tanah. Chang Xing, kamu. Gu Yuan meraung saat dia bereaksi. Baby bagus. Ye Chen tersenyum pelan. Kemarilah, beri orang datang ke sini. Mata Gu Yuan memerah, mendesis dan meraung, mencoba memanggil orang-orangnya untuk mengawal. Namun, suaranya tidak keluar, karena Chu Lingyu telah menyegel seluruh istana bawah tanah dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Ah! Segera, ada teriakan di istana bawah tanah. Yuan kuno yang dicabut secara paksa dicari oleh Ye Chen. Setelah ingatan jiwa diambil, dia pingsan di sana dan pingsan. Sangat mengejutkan saat ini, Chu Lingyu tersenyum. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen mengeluarkan napas kesal dan membuka matanya, dan wajahnya masih sedikit indah. Ada apa? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan heran. Chapter 592. Lihatlah sendiri. Ye Chen menyerahkan ingatan jiwa yang dicetak Jade Jen kepada Chu Lingyu. Chu Lingyu mengambil batu giok dan segera menghancurkannya, dan memori Yuan kuno diserap. Segera, ekspresi Chu Lingyu juga menjadi sangat menarik. Orang-orang dari sekte Zheng Yuan dari Yuan kuno. Ini sangat tinggi. Ye Chen menghela nafas, tuan dari aula istana Heng Yuezong, ternyata adalah alam semu langit dari sekte Zheng Yang. Kecelakaan ibu mertua ini, aku tidak tahu apa ekspresi yang akan dimiliki Xi Jinping ketika dia mengetahuinya. Kekuatan bertarung sebuah istana sebenarnya dikuasai oleh sekte Zheng Yang. Pengajaran telapak generasinya benar-benar gagal. Chu Lingyu juga tertegun, untungnya, sekarang kamu sedang berperang dengan King Yunzong. Kalau tidak, jika kamu berperang Zheng Yangzong, seorang Heng Yue yang terbunuh oleh Karaben akan terkejut. Sekarang aku tahu, apakah dia milik Yin Xiping atau Zheng Yang Sekte, semua menariknya ke medan perang. Lagi pula itu bukan milik kita, bukan. Chu Linger hanya bisa cemberut. Itu tidak akan menyakitiku. Ye Chen menyeringai dan berkata, kirim seseorang membawa Cheng Yu ke kota kuno Qianqiu. Kirim pesan ke sisi lain, tinggalkan orang-orang yang diperlukan, dan semua alam langit kuasi lainnya datang untuk membantu. Juga, bawalah lebih banyak pria kuat Yan Huang, dan kamu tidak perlu pergi jika kamu datang ke sini. Jika aula cabang lainnya berhasil, mereka juga harus dijaga. Aku tidak mengharapkan ini kemarin. Dipahami. Chu Lingyu mengangguk, dan kemudian memasuki arai teleportasi kosong. Sebelum dia pergi, dia juga mengambil Yuan kuno yang pingsan. Di sini, Ye Chen juga menjadi penampilan Yuan kuno, menutupi sumber jiwa dengan terlalu banyak penutup. Tuan Naga, Ye Chen mulai memanggil Taiksu Gulong lagi. Ada sesuatu untuk dikatakan, hari demi hari, tidak ada habisnya. Taiksu Gulong belum bangun, dibangunkan oleh Ye Chen, sangat tidak senang, dia bahkan tidak membuka kelopak matanya. Apakah kamu tahu metode rahasia pencarian anti jiwa? Pencarian anti jiwa, apa maksudmu? Itu berarti metode rahasia yang orang lain ingin mencari ingatan jiwamu untuk mencegah orang lain mencari jiwa. Ye Chen berkata, ada situasi di sini. Kami membutuhkan banyak orang untuk bermain sekte Zheng Yang. Tidak akan ada lebih banyak orang. Lebih baik berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Jiwa terlarang, jiwa yang bingung, yang mana yang kamu inginkan? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaan. Taiksu Gulong menjelaskan, yang disebut pelarangan jiwa adalah menetapkan larangan pada jiwamu sendiri. Begitu seseorang memulai pencarian jiwanya, larangan ini akan terbuka untuk menghentikan orang lain mencarinya, yang disebut jiwa yang membingungkan, seperti namanya, adalah kebingungan. Artinya, Anda dapat memalsukan ingatan jiwa. Jika seseorang mencari jiwa, ingatan jiwa yang Anda temukan adalah yang Anda tempa. Jadi, Anda mengerti, apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya. Setelah 2 atau 3 detik, dia tidak bisa menahan nyengir, beri aku keduanya. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, siap menerimanya. Baiklah, segera, 2 metode misteri yang berbeda diteruskan ke dewa oleh Taiksu Gulong melalui avatar mereka. Segera,
Ye Chen duduk bersila di tanah, dan kemudian menyadari ketenangan dan ketenangan. Meskipun misteri jiwa misterius dan jiwa terlarang itu misterius, itu sedikit lebih buruk daripada misteri menutupi jiwa juga. Setelah setengah jam, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan masih ada kejutan di matanya. Dari dua metode rahasia ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang misteri jiwa, dan mendekati makna sebenarnya dari kebenaran langkah demi langkah. Segera, dia menjalankan larangan rahasia. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang terintegrasi ke dalam jiwa, dan kekuatan misterius ini adalah jenis kekuatan yang mencegah orang lain mencari jiwa. Begitu orang lain mulai mencari jiwa, mereka akan menyegel ingatan jiwa dengan sendirinya. Ini benar-benar baik. Ye Chen menyeringai, dan kemudian mengoperasikan misteri jiwa untuk menyembunyikan ingatan Guyuan. Jika seseorang mencari jiwa, itu akan menjadi ingatan Guyuan. Detik. Setelah diperbaiki, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika misteri jiwa penipu dapat dipecahkan, ada juga misteri jiwa terlarang untuk menghentikan pencarian jiwa. Ini adalah jaminan ganda. Misteri naga, kedua misteri ini hebat. Petik 2. Setiap metode rahasia kurang lebih cacat, dan dua metode rahasia ini tidak terkecuali. Apa cacatnya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Di hadapan teknik pencarian jiwa yang sangat maju, dua metode misterius untuk menipu dan melarang jiwa tidak berbeda dari perabotan. Taiksu Gulong Yu berkata, misteri jiwa itu langka, dan aku meneruskan jiwa penipumu. Itu bukan level rendah dengan rahasia penutupan jiwa. Jika kamu menemukan level pencarian jiwa yang lebih tinggi daripada mereka, aku baik-baik saja. Maka pencarian jiwaku tidak maju, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu merasakannya? Taiksu Gulong menguap. Apakah kamu pikir kamu baru saja menggeledah jiwa kuasi langit, karena mereka tidak memaksakan pengekangan jauh di dalam jiwa mereka? Juga, itu karena keterampilan pencarian jiwa Anda tingkat tinggi, dan pengekangan spiritual mereka seperti perabot sebelum keterampilan pencarian jiwa Anda. Sungguh, mata Ye Chen bersinar, dan dia tersenyum. Chu Lingyu masih sangat dapat diandalkan. Teknik pencarian jiwa ini masih diperoleh darinya. Pencarian jiwamu seharusnya berasal dari klan roh, Taiksu Gulong mengerang. Tingkat roh pencarian jiwa yang bahkan tidak kumiliki, aku hanya bisa memikirkan misteri klan roh. Pencarian jiwa sangat kuat, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu pasti luar biasa. Taiksu Gulong berkata segera. Ras ini memiliki dua talenta. Yang pertama adalah bahwa ia dapat dengan mudah menggerakkan kekuatan langit dan bumi agar sesuai dengan langit dan bumi. Bayangkan kutukan spiritual surga dan bumi dari klan Ling, tetapi menggantung meledakkan langit. Karena yang kedua adalah jiwa, pencarian jiwa adalah spesialisasi mereka. Anda dapat berbicara dengan penjahat itu jika Anda baik-baik saja. Petik 2. Klan roh memiliki tingkat kompatibilitas bawaan yang tinggi dengan langit dan bumi, dan pencarian jiwa itu misterius. Kekuatan peningkatan klan iblis itu sombong, kekuatan serangan klan yang abadi adalah tirani, ketahanan proto mengerikan, ilusi. Ye Chen bergumam lagi, bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Naga, apa bidang eksklusif klan naga Anda? Suku naga itu maha kuasa, Taiksu Gulong berkata dengan santai, sisa 7 klan kuno itu mahir dalam hal itu, pada dasarnya kita bisa melakukannya, tetapi jika kita harus membahas bidang eksklusif, itu adalah kontrol kekuatan ruang. Kedengarannya digantung. Ye Chen menyentuh dagunya, setiap ras memiliki wilayahnya sendiri, tetapi jika ada kekuatan, secara alami akan ada kelemahan. Semua ras adalah sama, ambil contoh orang barbar, tetapi kecepatan fisik dan jiwa adalah masalah umum mereka. Maka itu akan menjadi, Gao Lao, gadis itu ada di sini. Ye Chen hendak berbicara, dan sebuah suara datang dari luar, dan dia memanggilnya Master Istana Heng Yue sebagai Gelao. Tak perlu dikatakan, orang yang menyampaikan suara itu adalah Zheng Yangsong. Perawan, Ji Ning Suang. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Bukankah perawan di sekte Zheng Yang adalah Ji Ning Suang, tubuh roh misterius? Chapter 593. Ye Chen buru-buru mengakhiri pembicaraannya dengan Taiksu Gulong, lalu berbalik dan melompat. Segera, sesosok hantu berjalan di luar aula, gaya tubuh misterius, sangat cepat, sampai memasuki istana bawah tanah, yang menunjukkan bentuk aslinya. Wanita berpakaian seperti pria lagi. Melihat pakaian Jining Suang, Ye Chen mau tak mau merobek bibirnya, karena Jining Suang menyamar sebagai sarjana pengecut. Tapi tahu begitu, temperamennya masih transenden, dia sangat elegan, dan wanita itu masih tampan dan mengenakan pakaian pria. Tidak heran jika Qin Wonu Su Yan Yan akan menjaganya. Ye Chen merasa bahwa jika dia seorang wanita, mungkin dia akan mengikutinya. Berpikir pada diri sendiri, Ye Chen telah mengambil langkah maju, dan membungkuk. Ia, sebagai Tuan Kuil, ia masih harus memberi hormat kepada Jining Suang. Jika menyangkut status, perawan berada di atas Tuhan, dan perawan itu seperti pangeran di dunia fana. Namun, jika berkuasa, maka putra dan perawan dan Tuhan Kuil akan jauh di belakang. Penguasa Kuil, seperti seorang pangeran di dunia fana, bersenjata lengkap. Oleh karena itu, Ye Chen, penguasa Kuil, masih harus memberi hormat ketika dia bertemu. Itu hanya ikon. Tuan Kuil tidak semua seperti ini. Jika Anda seorang suci dan perawan, saya akan memberi Anda wajah dan hormat, karena Anda mungkin akan menjadi tuan di masa depan. Aku tidak tahu mengapa gadis itu datang. Ye Chen memandang Jining Suang sambil tersenyum.
Tolong aku periksa seseorang. Jining Xuang berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya bahkan lebih acuh, dan tidak ada emosi yang bergetar di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Periksa orang. Ye Chen tertegun dan bertanya dengan ragu, periksa siapa? Dewa Qin Yu. Jining Xuang mengucapkan kata-kata ini dengan lembut. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jining Xuang datang jauh-jauh untuk mencari tahu apa yang sedang dimainkan Qin Yu. Kedengarannya aneh baginya. Tuan, periksa orang seperti ini, jaringan intelijen markas ini lebih cocok. Setelah menerima pikirannya, Ye Chen memandang Jining Xuang dengan ragu. Aku tidak ingin membuat alarm jaringan informasi. Jining Xuang berbisik, kamu harus menyelidiki ini secara diam-diam. Asal-usul Qin Yu, jumlah gerakan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya semuanya jelas. Ingat, tidak peduli apapun yang terjadi, Anda hanya perlu menuntut saya alih-alih melapor ke kantor pusat. Oke, Ye Chen mengangguk, merasa Jining Xuang agak abnormal, bahkan jika sudah diperiksa, itu tidak harus menjadi begitu misterius. Namun, jika Anda membiarkan Jining Xuang tahu bahwa orang di depannya bukan Gu Yuan, apakah Anda akan terkejut? Jika Anda memberitahu dia, ekspresi seperti apa yang akan dipaksakan oleh Gu Yuan sebagai Ye Chen, jika dia membiarkannya tahu Tuhannya. Qin Yu yang misterius, dewa pembunuh yang akan diselidiki, ada di depan saya, bertanya-tanya apakah dia akan terkejut di sana. Tentu saja, Ye Chen tidak akan bodoh. Selain itu, dia sedang memikirkan hal lain sekarang, dan apakah akan mengakhiri Jining Xuang di sini. Dia tahu betul bahwa tidak lama lagi mereka akan menangkap Heng Yuezong, dan dalam waktu dekat, Heng Yuezong dan Zheng Yanzong pasti akan memiliki pertempuran besar. Dalam hal ini, apakah Anda ingin menghancurkan musuh ini sekarang? Situasi hari ini sama dengan yang terjadi di cabang ke-9 Heng Yue malam itu. Jika didasarkan pada dendam, dia dan Jining Xuang tidak memiliki dendam, tetapi jika mereka didasarkan pada sudut pandang mereka bermusuhan dan mereka akan bertemu di medan perang di masa depan. Ye Chen tahu bahwa kekuatan dan potensi Jining Xuang akan menjadi musuh di masa depan. Mungkin orang-orang Heng Yue akan mati di tangannya. Pada saat itu, ia hampir menawarkan untuk mengorbankan Yin Ningshen, dan kekejaman perang tidak memungkinkannya untuk memiliki belas kasihan, karena belas kasihan pada saat ini akan ditukar dengan darah di masa depan. Namun, bagaimanapun juga, dia menolak. Untuk satu hal, dia tidak ingin melawan rumput, dan untuk yang lain, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mantan kekasihnya. Jining Xuang berjalan dengan lembut, tepat saat dia datang dengan ringan, cepat, lebih cepat, dan suara itu menghilang. Hai, setelah dia pergi, Ye Chen menghela nafas, merasa bahwa dia masih semacam wanita. Setelah 5 atau 6 jam, susunan teleportasi di istana bawah tanah bergetar. Kemudian, Chu Lingyu perlahan keluar, diikuti oleh Zhong Ling, Zhong Li, Hong Ling, Hei Pao, Feng Zi, dan leluhur keluarga Su. Kecuali untuk mereka, ada ribuan siluet di Void Array, dan yang terlemah semuanya ada di langit Triple Sky. Adapun leluhur Tianzong, Zhong Jiang dan Hong Chengsui, mereka tinggal di markas besar. Kota kuno Qianqiu membutuhkan leluhur Tianzong dan Zhong Jiang untuk duduk di kota. Hong Chengsui adalah bos dari Huang Ren, yang mengendalikan seluruh jaringan intelijen Yan Huang. Dua barang ini, Ti dan Tao tanpa luka, masih terlibat dalam formasi saat ini. Jadi Hei, Yan Huang memiliki lebih dari selusin alam sok angkasa. Kecuali untuk sesuatu, yang lain diundang. Ayo, semua orang memiliki satu tangan. Ye Chen melemparkan 3 perhiasan batu giok di atasnya, dan cetakan di dalamnya adalah metode rahasia untuk menyembunyikan jiwa, jiwa terlarang, dan jiwa yang bingung, yang semuanya dicetak terlebih dahulu. Klik, klik, segera, suara berderak Yu Jian terus terdengar. Selanjutnya, ada banyak perendaman di istana bawah tanah. Ye Chen duduk dengan termos pinggul dan menunggu mereka menyelesaikan 3 metode rahasia, karena kebanyakan dari mereka akan tinggal di sini untuk bermain Zhengyang. Detik, saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Zongrong membuka matanya terlebih dahulu, mata penuh kejutan, 3 metode misterius ini sungguh luar biasa. Dengan mengatakan itu, dia tidak lupa untuk menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, dari mana metode rahasia ini berasal. Itu hanya diciptakan untuk para idiot kita. Pendahulu tua melewatiku. Ye Chen dengan santai memberi alasan. 3 misteri ini benar-benar tidak mudah. Segera, Chu Lingyu dan Zhong Li juga bangun, mulut mereka penuh desahan dan lidah. Kemudian, nenek moyang keluarga Su, Jingjiang dan Bai Yi terbangun dari pencerahan satu demi satu, seperti Chu Lingyu dan Zhong Li, mata mereka penuh keheranan. Sejak itu, orang-orang di alam kosong itu terus-menerus terbangun. Namun, beberapa dari orang-orang ini juga bodoh, dan mereka belum menghabiskan 3 jam penuh untuk mencari tahu misteri itu. Cabang ke-9 adalah Jingjiang, cabang ke-8 adalah Bai Yi, siapa cabang ke-7? Ye Chen mengejutkan semua orang. Ayo, Feng Zi, berjalan dengan tongkat, keluar. Dia dulu berada di bawah kendali Tian Huang Songsuan dan benar-benar sok langit. Meskipun dia terlihat seperti wanita tua, pada kenyataannya, dia tidak setua Bibi Merah dan Chu Lingyu. Ye Chen memutuskan bahwa jika dia berubah menjadi penampilan muda, dia pasti akan menjadi cantik.
Tinggalkan beberapa orang untuk membantu senior Feng Xi, yang lain bersiap, dan pergi ke aula cabang ke-6 bersamaku, perintah Ye Chen. Di mana pertempuran? Bagaimana rasanya bermain? Di sini, leluhur keluarga Su menghela nafas, aneh untuk menyelesaikannya seperti ini. Jadi, ini adalah contoh berdarah. Zhongli membekukan janggutnya, mengingat bahwa mereka sangat kasar karena dihukum, kita telah menjadi penguasa istana, dan kita harus waspada terhadap ini. Jika seseorang membuat ini untukku, maka itu tidak menyenangkan. Petik 2. Aku sudah belajar banyak kali ini, desis Hung Hyun. Sepertinya setelah menjadi penguasa istana, kamu perlu membawa lebih banyak orang setiap saat. Aku sudah melihat terlalu banyak hal seperti pencuri dan raja terlebih dahulu. Saudaraku Tusen, aku bebas. Di sini, Ye Chen memanggil lagi di depan suara kehampaan, dan menggunakan identitas token Yuan kuno, dan suara itu juga diberikan kepada pemimpin aula ke-6, Tusen. 35 detik kemudian, Void Stone Stele bergetar, dan suara Tusen terdengar, "Gu Yuan, apa yang aku lakukan? Ini bukan masalah besar. Aku baru saja mendapat harta baru-baru ini. Aku ingin mengajakmu untuk menghargainya. Aku tidak tahu apakah kamu datang ke sini atau aku lewat," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Sayang," Tusen berkata dengan terkejut, "tunggu, aku akan pergi." Baiklah, baiklah. Ye Chengan terbatuk. Dia akan membunuh seseorang bersamanya. Siapa yang ingin Tusen mengerti ini adalah melompat ke perangkap sendiri. Ini menghemat banyak masalah. Istana terisolasi dari dunia luar. Ye Chen melirik Chu Lingyu. "Aku bekerja, kamu bisa tenang." "Ya." Ye Chen segera mengeluarkan cambuknya dan menggulung lengan bajunya, jadi kucing itu siap untuk membuat guntur di depan barisan setan. Di sini, orang-orang kuat Yan Huang menyebar, tetapi wilayah kuasi langit Zhong Kui dan Zhong Li berjalan di sekitar susunan teleportasi, dan masing-masing dari mereka mempersiapkan pukulan membunuh. 1 bisa 2, dan 2 bisa 3. Ya, saya tidak akan mempercayainya. Begitu banyak orang yang tidak bisa membuat Anda seperti surga. Chapter 594. Waktu berlalu dengan lambat, dan tidak sampai seperempat jam sebelum arai Nether Teleportation berfluktuasi. Datang, mata Ye Chen menyala, dan yuan nyata yang bergulir telah dituangkan ke dalam cambuk, dan dipegang oleh kedua tangan. Postur ini mirip dengan postur bermain bisbol, dan itu memukul orang-orang dengan keras di kepala. Ketika Nether Teleport gemetar, bayangan sesosok muncul, "Orang tua, aku." Bang, Tusen, yang baru saja keluar, tidak menyelesaikan sepatah kata pun, momok Ye Chen naik. Tusen, yang belum menanggapi, sangat terbanting ke belakang kepalanya, dan ia dihancurkan dari susunan teleportasi. Untuk sementara, terlepas dari urutannya, Zhong Li menembak, dengan pedang seperti kekuatan seperti dewa, kekuatan yang tak tertandingi, dan untuk menstabilkan tubuh Tusen, dan Hai ditembus di tempat, dan dia bisa berteriak di masa depan. Cambuk kedua Ye Chen telah tiba Tusen runtuh ke tanah di tempat. Semuanya dalam 2 atau 3 detik, dan leluhur Sujia dan Hung Hong keduanya terpana untuk sementara waktu. Bukankah ini terlalu cepat? Keluarga Sutua itu menggelengkan bibirnya, alam semu langit dihapus begitu saja. Ternyata kerja tim itu sangat penting. Desis Hung So, "Kamu, siapa kamu?" Tusen, yang pingsan di tanah, menatap Ye Chen dengan ngeri, baru saja dia dalam keadaan agresif. Sekarang dia ingin datang, ini jebakan. Dan itu adalah jebakan yang disiapkan untuknya. Begitu banyak alam sok angkasa, dia bahkan tidak bisa kehabisan tanpa serangan diam-diam. "Kita semua adalah orang baik." Ye Chen mengungkapkan 2 jajaran gigi putih, dan kemudian telapak tangannya sudah menempel di sampul surgawi Tusen. Segera, Tusen berteriak keras di istana. 10 detik kemudian, jeritan itu dimusnahkan, pencarian jiwa Ye Chen selesai, dan Tusen adalah orang yang kuat di bidang kuasi langit 1 menit yang lalu. Ini telah pingsan dan telah menjadi sia-sia. Di sini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya agak dingin. Dari ingatan Tusen, dia melihat terlalu banyak gambar yang membuat orang marah, mengejar Yang Dingtian dan membunuh mereka. Meskipun kreditnya bukan yang terbesar, itu yang paling dewasa. Dia punya kekhasan, yaitu dia makan orang dengan hati. "Murid-murid Tua Yue, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal begitu parah di tangannya. Biarkan kamu hidup beberapa hari lagi." Ye Chen memberikan suara dingin dan menyerahkan salinan memori jiwa bermerek ke tangan manusia. Ketika semua orang membaca ingatan Tusen, wajahnya tidak terlalu baik, terutama 2 orang, Hung Hom dan Chu Lingyu, hampir muntah setelah melihat gambar mentah di ingatan Tusen. "Tuan dari cabang ke-6, aku akan datang." Sebelum Ye Chen mulai bertanya, jubah hitam itu berdiri dan menawarkan diri. "Apakah jiwa terlarang, dan jiwa terlarang dilarang?" Ye Chen melirik jubah hitamnya, agar tidak mendapat masalah. "Bersiaplah untuk pergi lagi, bersiaplah untuk pergi lagi, berhati-hati, hal-hal yang kita lakukan sekarang, kekuatan lain mungkin melakukannya." Petik 2. Tuan dapat yakin, aku punya firasat. Jubah hitam itu tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke deretan teleportasi. Bukan hanya dia, ada juga banyak orang kuat dengan warna kuning dan kuning, yang semuanya adalah biksu di 9 surga-surga. "Dapatkan 4, dan 5 lagi." Ye Chen menarik telinganya, "Selanjutnya, ini cabang ke-5.
Jika kita terus melakukan ini, dalam waktu kurang dari sehari, kita akan mendapatkan Heng Yue Nine Oita Palace. Nenek moyang keluarga Su mulai mendesah lagi dan lagi, itu seperti bermain. Semua orang berbicara tentang Yin. Kita harus berdedikasi. Ye Chen menyeringai, dan sekali lagi menempelkan tanda Yuan kuno di alur Void Tone Stele, menyerukan cabang kelima dari darah aula istana. Ada apa? Segera, suara peradangan darah datang. Saudaraku, ini kasusnya. Baru-baru ini aku menemukan harta karun dan tidak bisa melihat apa itu. Kamu bantu aku melirik. Ye Chen tertawa. Cabang ketujuh. Kemarilah. Zhong Xian dan Gerbang Simon juga ada di sini. Penguasa 3 istana dan penguasa keempat istana juga bersamamu. Ye Chen membuka mulutnya dan mengangkat kakinya dan dengan sadar meletakkannya kembali di tempatnya. Apa? Sangat tidak terduga. Suara Hemitis sedikit asin. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Ye Chen terbatuk. Orang lain mungkin bisa melihat sesuatu. Dengan cara ini, aku akan lewat setelah aku sibuk. Berbicara, Ye Chen memblokir suara di sana, dan melihat kerumunan dengan menggeliat di mulutnya. Aku ingin menghapus mereka bertiga pada saat yang sama tanpa diperhatikan oleh bawahan mereka. Ini benar-benar agak sulit. Zhong Ming mengerang dengan janggut, aku sarankan kamu mulai dengan sub rumah pertama dan kedua. Petik 2. Hati-hati berlayar kapal 10.000 tahun, aku setuju, Zhong Li mengerang. Di sini, batu void bergetar, dan ada suara di dalamnya, tetapi suara Xiao Feng berkata, aula utama aula kedua akan datang ke aula cabang ke-9. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis dan berkata, apa yang salah dengan pergi ke cabang ke-9? Apapun yang dia lakukan, jangan pergi ketika kamu datang, berikan saja kepada kami. Zhong Li dan Zhong Yan memasuki tim teleportasi tanpa perbedaan, dan mereka tidak lupa memberitahu Ye Chen sebelum pergi, Anda berkonsentrasi pada langit di atas. Mengerti? Ye Chen menyeringai. Dengan rotasi cepat dari Void Array, keduanya menghilang ke dalam arai teleportasi. Setelah mereka pergi, Ye Chen berlari ke batu Void lagi dan mengambil napas dalam-dalam sebelum memanggil, di mana Lord of the Sky Palace. Ada apa? Dengan segera, sebuah suara terdengar di batu suara Nishikawa. Langit tampak berkultivasi. Dia tidak suka diganggu, dan nadanya tidak menyenangkan. Itu dia. Baru-baru ini aku menemukan harta dan berpikir. Kemarilah. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Sky Space menyela pidatonya, dan Ye Chen merasa malu untuk sementara waktu. Jika kamu ingin kita pergi, ayo pergi. Chu Lingyu berjalan ke bidang teleportasi sesuka hati, dan kemudian nenek moyang keluarga Su dan Hung Ho juga masuk. Aku suka orang yang sederhana. Ye Chen juga menarik telinganya dan masuk. Segera, semua orang menghilang ke dalam arai teleportasi. Dalam 1/4 jam, semua orang berjalan keluar dari susunan teleportasi dan muncul di istana tanah aula cabang pertama. Di mata, mereka tertegun, karena di aula istana pertama, ada 9 orang selain langit, dan mereka semua adalah yang terkuat di langit dan langit, berdiri dengan rapi. Ashe, melihat orang-orang ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk, dia pemalu, dan sangat berhati-hati. Aku berkata, langit ini tidak mudah untuk dibuat. Leluhur Su berbisik, 9 langit kosong dan 9 langit, ditambah wilayah kuasi langitnya, aku ingin menghancurkannya tanpa menyadarinya. Sulit, ini setetes. Chu Lingyu juga berkata, langit lebih sulit untuk ditangani daripada yang diharapkan, sangat cerdas. Dan ini masih di aula cabang pertama. Agak tidak realistis untuk ingin menutup seluruh istana bawah tanah di bawah kelopak matanya sehingga mengisolasinya dari dunia luar. Hong Yu juga mengerang. Kali ini kita sedikit bersemangat untuk mendapatkannya. Gu Yuan, datang dan duduklah. Ketika keempat orang itu diam-diam mengirimkan suara mereka, langit terbuka. Itu baik untuk dikatakan. Ye Chen tersenyum, berjalan segera, dan tidak lupa mengirim pesan kepada mereka, jika kamu melihat mesin dan bertindak, kamu dapat menarik. Aku dengar kamu menemukan bayi. Ding Kong memegang gelas anggur dan menyesapnya, lalu memandang Ye Chen dan tersenyum, aku ingin tahu apakah aku bisa membuka mataku. Chapter 595. Bukankah itu tujuanku di sini? Ye Chen segera tersenyum, dan segera setelah dia akan mengeluarkan The Luo Sending, dia berhenti lagi dan melirik ke 9 pria di langit. Biarkan 9 orangmu menunggu di luar. Petik 2. Ini semua kaki tanganku, apapun yang terjadi, Skyline tersenyum pelan. Aku bisa mempercayai ini, tentu saja. Ye Chen menyesap minuman dengan ekspresi geli. Tapi Tuan Istana Langit, aku di sini bukan hanya untukmu melihat bayi itu, tetapi juga untuk sesuatu yang hanya kau tahu aku tahu. Bicaralah denganmu. Oh, Headspace mengangkat alis. Kamu keluar dan tunggu aku. Di sini, Ye Chen telah melambai kepada ketiganya Chu Lingyu. Ya, Tuan Istana. Meskipun Chu Lingyu dan perintah mereka semua berbalik, mereka semua mengirim pesan kepada Ye Chen. Apa? Kau tidak ingin mendapatkan langit sendirian? Dia bukan orang yang akurat. Surga. Petik 2. Yakinlah, aku punya perasaan proporsional. Ye Chen Chuanyin tertawa. Di sini, ketika melihat Ye Chen mendukung semua anak buahnya, mata Top Sky sedikit membeku, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan lembut, 9 dari kalian, keluar dan tunggu. Ya, penguasa istana. Ye Chen, saat mereka melangkah keluar dari istana tanah,
Mereka melambaikan tangan mereka untuk mengorbankan metode rahasia, menyegel seluruh istana tanah, dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Melihat Ye Chen sangat berhati-hati, Sky Space tidak bisa tidak tertarik. Gu Yuan, apa yang akan kau bicarakan denganku? Begitu misterius. Itu adalah hal yang penting. Ye Chen tersenyum dan menatap Sky dengan penuh minat. Haruskah kita membicarakannya dulu? Atau lihat bayinya dulu? Acak. Sky Space tersenyum. Kalau begitu bicarakan dulu. Ye Chen menyesap anggur dan berkata pelan, aku ingin memintamu bekerja sama denganku untuk membunuh Chang Xing. Mendengar itu, alis Biankong mengernyit tiba-tiba, dan ada kilatan cahaya di matanya, dan matanya sedikit menyipit, menatap Ye Chen. Gu Yuan, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tentu saja aku tahu. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kenapa bunuh dia? Tatapan langit kembali normal, dan atas kebijaksanaannya sendiri, ia menjadi seperti tidak ada apa-apa. Kedalaman pemerintahan kota membuat Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Kamu mungkin tidak tahu, aku punya dendam lama dengannya. Ye Chen mengeluarkan retorika yang sudah lama disiapkan. Sebelum aku menjadi terkenal, aku adalah tuan muda sebuah keluarga, dan karena harta karun bertahun-tahun yang lalu, keluarga hancur. Petik 2. Omong-omong, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya ditutupi dengan rumah-rumah dingin, dan pembunuhan itu telanjang. Kamu ingin mengatakan, keluargamu sedang dihukum, bukan? Dingkong dengan santai memutar ibu jari di ibu jarinya dan menatap Ye Chen dengan geli. Seperti yang bisa kamu dengar, memang begitu. Tapi ceritamu agak sulit dipercaya. Sky Space tertawa, bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, mengapa saya harus membantu Anda, mengetahui bahwa Chang Sun adalah pemilik cabang ke-9, bahkan jika Anda menambahkan saya, apakah Anda pikir mungkin bagi Tuhan untuk membunuhnya tanpa menyadarinya? Petik 2. Selalu ada jalan. Ye Chen menunjukkan gigi Senbai, tersenyum sangat lucu. Selain itu, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan ini untuk kebaikanmu. Berbicara, Ye Chen menyapu Daluo Sending dan tersenyum ke langit, jika Tuan Istana Langit ingin membantu, perjalanan ini adalah milikmu. Sky Space tidak menjawab, dan dia tiba-tiba bangkit. Dia memandang Daluo Sending Ye Chen dengan kedua mata. Dengan wawasan dan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat luar biasa dari Ding ini, yang membuatnya percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Keaslian. Di sini, Ye Chen sudah ditelusuri di belakang langit. Ketika terobsesi dengan menonton dari langit, dia diam-diam merasakan cambuk, dan Yuan nyata mengepungnya. Hah? Ye Chen masih meremehkan kewaspadaan langit dan merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, dan langit tiba-tiba berbalik. Namun, dia baru saja berbalik, dan cambuk Ling Tian memukulnya dengan kuat di sampul Tianling. Ada dengung membosankan di langit, satu langkah mundur dan setengah langkah, dan Shen Hai berdengung. Namun, dengungan itu hanya sesaat. Setelah respon instan ini, matanya tiba-tiba tampak mematikan. Itu adalah momen singkat, dan cambuk kedua Ye Chen telah tiba. Gu Yuan, beraninya kau menghitungku. Skyline tiba-tiba mengangkat kepalanya, memegang momok Ling Tian dengan satu tangan, memegangnya hidup-hidup, dan tidak peduli bagaimana Ye Chen mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa menembus pengekang itu. Tentu saja, di antara batu api cahaya listrik ini, Xian Huo Tao tiba-tiba bergegas keluar dari tubuh Ye Chen, dan pengetahuan Feng Shenjue hendak mengenai perut bagian bawah Dan Hai. Pandangan di langit berubah, dia kurang dari setengah kaki jauhnya dari Ye Chen, jarak yang begitu pendek, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki kekuatan supernatural, dia terkejut, dan naluri pertempuran membiarkannya dilindungi oleh kekuatan spiritualnya. Dan Hai, karena kekuatan spiritual yang melindungi Dan Hai, Kendo Xian Huo Tao menyimpang dari yang aneh dan berduri, meleset dari titik kunci Dan Hai, dan menembus perut kiri dan bawah langit. Namun, ini belum berakhir. Tubuh Tian Lei Tao di tubuh Ye Chen tidak sesuai dengan tubuh Xian Huo Tao, dan juga merupakan pedang pengetahuan. Tidak cocok. Dengan cahaya darah jatuh, Tian Lei Dao menembus Dan Hai di langit dengan pedang, dan pedang panjang itu bergoyang di Dan Hai-nya, benar-benar menghancurkan fondasinya. Ada teriakan di langit, tubuhnya bergetar, kekuatan rohaninya runtuh, dan momentumnya menurun. Dia membanting cambuknya dan dibanting ke bawah oleh Ye Chen, dan jatuh ke penutup surgawi. Pada titik ini, Ye Chen sangat lega dan menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dari serangan di langit hingga kehancuran langit, meskipun hanya 1 detik sebelum dan sesudahnya, itu sangat berbahaya. Dan dia juga menghitung dengan sangat hati-hati, apakah itu serangannya atau serangan tubuh Dewa Api Abadi, itu hanya metode mata buta. Orang yang benar-benar membunuh pedang adalah tubuh Taoisme Tian Lei. Dia adalah fokus serangan menyelinap ini. Tapi untungnya, dia berhasil, tetapi itu adalah keberhasilan yang sangat berbahaya. Karena setiap langkah salah, maka perbedaan instan akan menyebabkan serangan menyelinapnya gagal, karena pengetahuan, kesuksesan dan kegagalan ini ada di detik itu. Antara, Gu Yuan, aku tidak memiliki ketidakadilan denganmu, mengapa kamu menghitung aku? Meroket itu histeris. Apakah kamu yakin kita tidak memiliki dendam? Ye Chen mencibir dan mengembalikan penampilan aslinya. Kamu Chen. Sky Space juga mengenal Ye Chen, dan ketika dia melihat wajah sejati Ye Chen, matanya tiba-tiba menjadi menonjol, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum, dan wajahnya tampak luar biasa.
Bersama Ye Chen, Sky Space tidak akan mengharapkan Ye Chen hidup, apalagi Gu Yuan ternyata Ye Chen. Dalam sepertiga detik yang singkat ini, ia tampak berpikir banyak, yaitu Yuan kuno sudah mati, mungkin bukan hanya Yuan kuno, sebagian besar penguasa kuil lainnya juga mati, bahkan ia direkrut, belum lagi itu orang lain. Beraninya keberani mengatakan bahwa tidak ada dendam. Ye Chen Rao memandang Sky dengan penuh minat. Ayo, datang ke sini untukku. Langit penuh dengan horor, menggeram dan mengaum, berharap untuk merekrut miliknya. Namun, istana bawah tanah ini telah disegel. Dia tidak memiliki latihan kultivasi, dan aumannya tidak dapat melewati larangan yang ditetapkan oleh Ye Chen. Sederhananya, itu aumannya, yang tidak dapat didengar di luar. Tidak perlu menyia-nyiakan usaha apapun. Suara Ye Chen menjadi semakin dingin, dan telapak tangannya sudah menempel pada penutup langit surgawi. Chapter 596. Tak lama kemudian, jeritan menjerit melalui istana, dan ketika jeritan itu mati, langit telah runtuh ke tanah. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen menghembuskan napas berat, dan tangan yang ternoda darah telah menyeka darah dari langit ke alis, menutupi sumber jiwa dengan terlalu banyak penutup. Lalu dia berbalik dan berubah ke langit. Segera setelah itu, dia berubah menjadi tubuh Tao yang tenggelam ke Sanxing, dan berubah menjadi penampilan Gu Yuan. Setelah melakukan ini, Ye Chen memegang langit yang pingsan, menyembunyikannya di tempat rahasia. Menghela napas dalam lagi. Masuk. Dia duduk di kursinya dengan santai, dan tubuh Tao seperti Sanqi yang berubah menjadi Gu Yuan melihat ke bawah. Segera, pintu istana terbuka, dan larangan juga menghilang. Chu Lingyu dan orang-orang mereka di 9 puncak langit juga masuk. 9 pria di langit bukanlah apa-apa. Setelah Chu Lingyu masuk, dia melirik Ye Chen dan Tao-nya, dan Rao tidak dapat mengenali apakah itu Ye Chen. Dapatkan. Segera, suara Ye Chen terdengar di lautan Dewa Chu Lingyu, Hong Yu, dan leluhur keluarga Su. Itu saja. Mereka bertiga tampak berubah, penuh kejutan. Rao adalah 3 orang tua kuasi langit mereka yang tidak berani menjamin kesuksesan dalam serangan diam-diam. Bagaimana junior di dunia kosong melakukannya? Sue Qian, sesuai dengan materi di atas, temukan aku, semakin banyak semakin baik. Ye Chen melemparkan surat sesuka hati. Itu penguasa istana. Setelah mengambil alih ke-9 lelaki di langit, dia langsung memberi hadiah dan berbalik lalu pergi. Setelah mereka pergi, Chu Lingyu menutup seluruh istana bawah tanah, dan segera menepuk hati yang berdetak dengan hati-hati. Nak, bagaimana kamu melakukan itu? Kamu sangat berani. Ini semua dipaksakan, Ye Chen berkata dengan takut, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk melemparkan beberapa jiwa yang tercetak pada ketiganya. Segera, Void Stone Stele di atas teleportasi bergetar. Mendengar itu, Ye Chen buru-buru berjalan, dan bertata token dari Master Istana di alur di atas. Tanah Suci Yan Huang. Segera, sebuah suara terdengar di monumen batu. Kota kuno Qianqiu. Ye Chen tersenyum, mengetahui siapa yang berbicara dengannya secara rahasia, dan segera membuka susunan teleportasi. 1/4 jam kemudian, Zhong Jiang dan Zhong Kui datang, dan mereka baik-baik saja. Apakah kejutan virtual itu teratasi? Ye Chen memandang keduanya dengan tersenyum. Tanpa diduga mulus, Zhong Jiang mengangkat bahu dengan santai. Yang disebut tremor di aula kedua bertanya apa yang disebut hukuman dari Master 9 aula itu. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin Ziping menginstruksikan mereka untuk memantau Gu Yuan, Master Kuil ke-7. Sepertinya Yin Ziping belum bodoh di rumah. Ye Chen menyeringai, dia pasti menemukan sesuatu, sehingga dua tuan diam-diam mengawasi Gu Yuan. Sisimu juga sangat cepat. Zhong melirik semua orang. Iya, dia melakukannya sendiri, kata Chu Lingyu, tidak lupa memberi tanda kepada semua orang untuk melihat Ye Chen. Satu orang. Zhong Li dan Zhong Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Untungnya, beruntung. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan 2 prasasti batu giok dengan ingatan jiwa di langit kepada mereka masing-masing. Ayo pergi, kata Zhong Yan, juga menyerahkan beberapa giok gen, yang merupakan memori jiwa dari goncangan utama aula kedua. Tuan cabang kedua, aku bisa pergi, Zhong Li tersenyum. Itu berarti ada 3 orang di divisi ketiga, keempat, dan kelima, Ye Chen menyeringai. Mari kita putus. Cepat, Chu Lingyu membentang ke samping, benar-benar sulit untuk berlari-lari. Jadi, para senior Su Yuan dan Hung Hom pergi ke aula ketiga untuk mendapatkan Zhong Xian, Zhong Li dan Zhong Rong untuk pergi ke aula utama aula keempat, Si Mentong dan aula kelima. Dia memberi saya dan Chu Lingyu. Ye Chen saya hanya memberikan tugas, dan setelah saya mengatakannya, saya masih mengingatkan, jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda dapat menariknya jika Anda tidak bisa, dan Anda tidak bisa sangat mudah, tetapi jangan membuat keributan. Memahami. Beberapa orang tersenyum. Besok, mereka bertiga masih bersama sekarang. Begitu mereka kembali ke kuil, aku akan menghancurkan masing-masing. Jadi, bisakah kamu duduk dan minum? Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Heng Yuezong, di istana bawah tanah yang kesepian, terus-menerus menjerit, yang sangat menakutkan. Mencermati, Yin Ziping yang berdiri di sana. Jika Anda melihat sekelilingnya, ada mayat kering. Kematiannya mengerikan. Anda adalah orang-orang yang menelan elemen roh dan darah.
Sangat misterius menelan keajaiban langit. Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, dan dengan ekspresi senang, gigi Senbei masih bersinar, sudut mulutnya disiksa dengan ketat, tetapi matanya penuh darah. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, masing-masing berdiri dan berbaring, dan pergi ke ruang utama melalui barisan teleportasi. Ye Chen dan Chu Lingyu pertama kali datang ke Aula Divisi ke-7, menyerukan hematitis Aula Divisi ke-6 sebagai Yuan kuno. Tuan Kuil Yan Darah, aku benar-benar minta maaf, ada masalah mendesak kemarin, tapi hari ini aku bisa bebas. Hargai harta saya bersama, kemarilah. Suara Sue Yan tidak asin. Oke, Ye Chen segera masuk ke area teleportasi, dan Chu Lingyu juga membentang dan mengikuti. Ketika mereka berjalan keluar dari barisan teleportasi, mereka melihat beberapa wanita telanjang dan telanjang berbaring di tanah secara horizontal dan horizontal, tidak ada fluktuasi dalam napas mereka, dan wajah mereka terasa sakit sebelum mereka mati. Nima, melihat ini, Ye Chen mengutuk tiba-tiba. Wajah Chu Lingyu juga jelek. Sayang, tunjukkan padaku. Gu Yuan berbaring di kursi dengan santai, memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai. Mendengar itu, Ye Chen memberi isyarat dan menembakkan cahaya ilahi, menyegel seluruh istana bawah tanah, dan memutuskan koneksi dengan dunia luar. Apakah ini sangat misterius? Sue Yan mengerutkan kening. Bayi yang baik secara alami misterius, Ye Chen tersenyum, dan mengundang Luo Sending besarnya lagi. Tiba-tiba, mata hematitis menyala. Dengan penglihatannya dan penglihatannya, secara alami dia bisa melihat keunikan tripod ini. Sementara dia memperhatikan Da Luo Sending, Ye Chen hampir secara sadar berjalan di belakangnya, secara sadar merasakan cambuk, dan akhirnya secara sadar membawa benih-benih kepala hemitis. Cambuk, hematitis mendengus, dan tubuhnya membeku. Hah, dengan munculnya darah, dan hanya ditembus oleh Chu Lingyu dengan satu pedang, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak bisa berjalan dengan lancar, hanya membutuhkan waktu 2 detik sebelum dan sesudahnya, sebuah dunia langit kuasi diletakkan. Dibutuhkan biaya untuk melihat bayi itu. Ye Chen mendengus dingin, dan tidak berbicara omong kosong dengan hematitis. Satu tangan telah ditekan terhadap penutup hemat Ling Tianling, dan teknik pencarian jiwa yang mendominasi langsung masuk ke pikiran hematitis. Segera, ada jeritan teriakan di istana. Namun, ketika Ye Chen menelan memori jiwa peradangan darah, wajahnya menjadi sangat aneh, bahkan lebih aneh daripada Yuan kuno, King, orang King Yunzong. Chapter 597. Orang-orang King Yunzong. Chu Lingyu juga berkata tiba-tiba, mengambil alih ingatan jiwa yang diserahkan batu giok oleh Ye Chen. Ketika dia membaca memori perdarahan, kulitnya menjadi lebih indah. Di sini, Ye Chen menggosok-gosokkan alisnya dengan keras. Tuan 9 Balai Oita dari Heng Yuezong, salah satu aula haus darah, salah satu sekte Zhengyang, dan salah satu sekte King Yun. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Aku tidak tahu apakah Yin Ziping tahu itu akan terlihat seperti itu. Desis Chu Lingyu, aku sedang memikirkan hal lain sekarang. Karena hemoragik ini adalah orang King Yunzong, artinya King Yunzong sekarang tahu bahwa Zhengyang Song dan Heng Yuezong akan menyerang 9 cabang mereka setelah 7 hari. Tapi tidak apa-apa bahkan jika kamu tahu itu. Kekuatan tempur King Yunzong melawan 18 Palace masih sepenuhnya turun. Itu berbeda. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika berita itu tidak diungkapkan, kekuatan pertarungan Heng Yuezong dan 18 House Zhengyang Song akan langsung membanjiri King Yunzong di masa lalu. Kekalahan King Yunzong pasti tidak ada ketegangan, tetapi sekarang mereka tahu masalahnya, ini masalah lain. Berbicara tentang ini, Ye Chen menyentuh dagunya, memori hematitis sangat jelas. King Yunzong juga diam-diam memobilisasi tentara, tetapi bukan pelanggaran, tetapi pertahanan, menambahkan pesona parit 9 tingkat. Di masa lalu, bahkan jika dua aula berhadapan satu sama lain, pada dasarnya sulit untuk mematahkan pertahanan mereka. Anda harus tahu bahwa 9 aula bukan hanya serangkaian 9 atau 9, mereka juga terhubung ke markas King Yun Sekte. Subdivisi tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka sama sekali. Untuk benar-benar menghancurkan pertahanan King Yunzong, perlu mengirim 2 pasukan markas tambahan selain 18 istana. Maksudmu, ini kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran besar antara Heng Yuezong dan Zhengyang Song melawan King Yunzong. Itu tergantung pada tekad Heng Yuezong dan Sekte Zhengyang. Ye Chen mengerang. Jika mereka bertekad untuk menghancurkan 9 cabang King Yunzong, mereka harus meningkatkan kekuatan tempur markas. Ada terlalu banyak, bukankah itu hanya pertarungan besar yang menentukan antara keduanya? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Chu Lingyu memandang Ye Chen. Binggui cepat dan menyerang dari waktu ke depan. Ye Chen menyentuh dagunya. Kecuali King Yunzong sepenuhnya siap, mereka mungkin bisa mengenai mereka secara mengejutkan, tetapi itu hanya mungkin. Di antara mereka berdua, batu void yang terdengar bergetar, dan itu adalah suara leluhur Zhong Yue, aula ketiga dan keempat Heng Yue telah dihuni. Kabar baik, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Sekarang istana Heng Yue Jiudian berada di bawah kendali kami. Apakah Anda ingin memberitahu Zhengyang Song untuk melancarkan serangan sebelumnya? Chu Lingyu memandang Ye Chen. 1 hari lagi, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang.
Beritahu kuil dan bedakan orang-orang kita dengan Yin Ziping, King Yunzong, dan Zheng Yangzong secepat mungkin. Perhatikan di samping kota kuno Qianqiu, 2 ruang utama dari faksi kuat Yan dan Huang harus diselesaikan dalam 1 hari. Lalu apa? Kalau begitu, biarkan Master Senior Feng Zi dari Wudian mengirim pesan ke Zheng Yangzong sebagai Guyuan, dan melaporkan insiden tersebut atas King Yunzong. Oke, aku akan. Gao Lao. Sebelum kata-kata Chu Lingyu selesai, dia patah oleh suara di luar aula, dan dia masih memanggil langsung ke Gao Lao. Jelas, orang di luar adalah King Yunzong, dan Gao Lao di mulutnya, secara alami adalah hemoragik. Masuk, Ye Chen berubah menjadi radang darah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah ungu datang. Setelah pemberian hormat, dia berkata, saya baru saja mendengar berita itu dan menemukan putra suci di tanah kuno. Nak, Ye Chen mengangkat alisnya, karena lelaki tua ungu itu adalah King Yunzong, putra di mulutnya secara alami adalah adik dari Lu Zi, yang juga keempat dalam daftar. Anak suci tidak tinggal di Zongnei, jadi dia pergi ke tanah kuno untuk membuat sesuatu. Ye Chen melirik pria tua itu dengan warna ungu. Informasi menunjukkan bahwa sang anak mengejar Liu Yi dan Namong Yue dari Heng Yue. Mendengar ini, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan meskipun dia mengerutkan kening, hatinya masih lega. Meskipun Liu Yi dan Namong Yue dikejar, setidaknya itu membuktikan bahwa mereka masih hidup. Aku mengerti, ayo pergi. Ye Chen melambaikan tangannya sesuka hati. Bawahan pensiun. Lelaki ungu tua itu segera berbalik dan keluar. Setelah dia pergi, Chu Lingyu datang ke depan dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Ye Chen. Ren Huang juga datang dengan informasi, King Yun Seng Zilu Ho sedang memburu Liu Yue dari Heng Yue. Dan Namong Yue, sejak lahir, maka kamu tidak perlu kembali. Ye Chen membawa Yu Jian dan berjalan langsung ke barisan teleportasi. Di sini untukmu, aku akan menghancurkan Nalu Hou. Dengan mengatakan itu, dia sudah melangkah ke arah teleportasi dan menghilang dalam sekejap. 3 atau 5 menit kemudian, dia muncul di atas dataran biru, dan kemudian mengenakan topeng hantu, dan terbang ke samping bersama Fei Hong. Tanah kuno, Nanchu adalah tanah aneh, dengan gunung-gunung dan banyak gunung. Banyak perombakan telah menyadari di sana, dan ketiga leluhur, Xuan Chen, juga telah ada di sana dan tinggal selama 3 tahun. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di atas pegunungan di tanah kuno, melihat pesta tanpa kecuali. Bang, boom, bang, suara menderu tidak jauh lagi berlanjut, dan gunung raksasa yang menjulang runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di sana, 3 tokoh sedang berperang, seorang pria dengan roh-roh yang menghantui di sekitarnya, seorang pria muda memegang pedang Tai Chi, dan seorang wanita di Xing Yi. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Liu Yi, Namong Yue, dan putra King Yunzong, Lu Hou. Hah. Di ruang kosong, Liu Yi dan Namong Yue terus mengeluarkan darah. Meskipun mereka berdua adalah salah satu murid sejati dalam kasus ini, mereka jauh dari bertemu dengan tuan rumah. Dalam kasus 2 lawan 1, mereka masih dipukuli dan dibalik. Melihat perang tidak jauh, banyak orang tertegun. Tuan rumah yang 50% fit sangat kuat. Bukankah itu omong kosong? Tapi dia memiliki jiwa naga yang terlalu samar di dalam dirinya. Tapi Lu Hou jauh dari Yin Ziping dari Heng Yue, dan kecocokan 50% dan 90% sama sekali bukan level. Rao begitu, bukankah Liu Yi dan Namong Yue Heng Yue bisa bersaing? Dalam diskusi, Ye Chenru, berjubah hitam, ditembak dari jauh. Dari kejauhan, dia sepertinya bisa melihat Liu Yi dan Namong Yue yang sudah berdarah. Meskipun kekuatan keduanya tidak lemah, tetapi Lu Hou bahkan lebih luar biasa. Misteri keluarga Taixu Gulong tidak ada habisnya. 50% dari tuan rumah, kamu jauh dari Yin Ziping. Ye Chen memberikan suara dingin, kecepatan meningkat tanpa berkurang, tidak bermaksud untuk berhenti, ini akan bergabung dengan perang di tempat, menghancurkan Lu Hou Na. Hanya saja dia baru saja tiba di atas pegunungan, dan seseorang bergabung dalam perang tidak jauh, dan dia menghancurkan gunung dengan tongkat. Itu adalah seorang remaja, 13 atau 14 tahun, memegang tongkat besi hitam, penuh kemarahan dari orang yang bertahan, dan napasnya luar biasa. Layak disebutkan bahwa matanya seperti obor, seperti nyala api, seperti mata api mata emas. Chapter 598. Bang, boom, bang, ketika gunung-gunung jatuh, mata orang-orang yang berlari untuk menonton pertunjukan jatuh pada remaja dengan batang besi. Siapa anak itu? Kata seseorang tiba-tiba. Aku belum pernah melihatnya, tetapi kekuatan ini tidak dibangun. Kenapa itu tidak terasa seperti monyet? Dalam perdebatan, Ye Chen berdiri dalam kehampaan, dan matanya lembab ketika dia melihat pria muda yang bertarung dengan Lu Hou dengan tongkat besi. Bukankah dia bayi harimau? Kamu masih hidup. Ye Chen menangis dengan gembira, dan pemandangan hari ini jauh melebihi harapannya. Ketika dia bergumam, erangan naga yang menakutkan datang dari tidak jauh. Lu Hou menggunakan terlalu banyak misteri. Segel raksasa berbentuk naga besar itu mengguncang Liu Yi, Namong Yue dan Hua di tempat. Lemah, ini terlalu lemah. Lu Hou menginjak naga ilusif dan menatap ketiganya dengan tatapan yang menyedihkan. Di sini, Liu Yi dan Namong Yue memuntahkan darah, dan wajah mereka sepucat kertas. Namong Yue baik-baik saja, yaitu, Liu Yi. Ada banyak cipratan darah,
dan setiap luka bersinar dengan cahaya, yang menyelesaikan esensinya dan membuat luka tidak hanya tidak bisa sembuh, tetapi masih ada postur ekspansi. Kakak dan adik, kamu bisa pergi dulu, aku bisa menghentikannya. Bayi harimau memegang tongkat besi, temperamennya berubah sangat, amarahnya lebih ganas, dan ada alunan kuno di alisnya, terutama mata itu sepertinya itu bukan mata manusia, seperti bintang yang terang. Bayi macan, kamu masih hidup, kakak sangat bahagia. Liu Yi tersenyum ke samping, aku belum melihatmu dalam beberapa bulan, kamu benar-benar telah menjadi berbeda. Aku masih bayi harimau asli. Bayi harimau itu tersenyum tebal. Kamu duluan, kita akan hentikan dia. Namong Yue dengan lembut menyeka sinar darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh tekad. Ayo kita pergi bersama. Meskipun bayinya sederhana, dia keras kepala. Yo, ini benar-benar bergerak. Lu Hou datang perlahan-lahan, memperlihatkan gigi putihnya, sudut mulutnya menyenangkan, dan ada kilatan cahaya di matanya, dan ada naga di tubuhnya. Mereka sangat berat. Lihatlah tongkat itu. Bayi harimau itu langsung berlari dan sangat cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil batang besi dan menghancurkannya. Aku tidak bisa menahannya. Lu Hou Yu tersenyum, tangannya melintasi langit, mengubah bentuk cakar naga, dan menarik bayi harimau dengan satu telapak tangan. Ini belum berakhir. Baru saja menghentikan sosoknya, bayi harimau itu menyerang lagi, dan menyapu samudera kemasan dengan deru binatang buas di samudera kemasan, seperti semburan guntur. Aku memandang rendah dirimu. Lu Hou tersenyum, membuka mulutnya dan menghembuskan gas naga, membentuk lautan darah dan darah, menggulung dan menghancurkan lautan emas bayi harimau. Hah! Liu Yi juga maju, dan menyapu dunia, mendekati hati Lu Hou. Lu Hou mencibir, masih cakar naga besar, tersangkut di udara, meskipun pedang Liu Yi parah, ia gagal menembus cakar naga. Hah! Namong Yue tidak membagi urutannya. Ketika Liu Yi memblokir cakar naga, dia menggertak dirinya di depan Lu Hou seperti hantu, dan membantai pedang langsung ke dada Lu Hou. Bergantung padamu. Lu Hou mengangkat senyum main-main, mengulurkan dua jari, menjepit pedang pembunuh Namong Yue tanpa memihak, dan kemudian menjentikkan dengan satu jari, mengguncang Namong Yue kembali. Bertarung denganmu, membuang-buang waktu. Zen mundur dari Namong Yue, Lu Hou bergerak lagi, dan cakar naga besar yang tidak nyata menyambar Namong Yue. Hah! Bayi harimau itu datang dan menghancurkan cakar naga ilusif dengan tongkat. Kalau begitu hancurkan kamu dulu. Lu Hou mencibir, meluncurkan bayangan naga di satu tangan. Menurutmu apakah berudu itu vegetarian? Hua minum dengan dingin, dengan batang besi hitam bergetar di tangannya, sobekan petir, senmang meledak, satu batang memecahkan bayangan naga, dan dipukuli oleh yang berikutnya di tengah, terguncang kembali. Di sini, Liu Yi dan Namong Yue dibantai dari sisi kiri dan kanan, semua menggunakan aksi terkenal. Boom, bang, bang, pertempuran itu berapi-api dan menyenangkan. Qing Yun menjadi tuan rumah Lu Hou, satu orang yang dipilih Liu Yi, Namong Yue dan Hua, tetapi masih memiliki keunggulan mutlak. Seni terlalu misterius muncul satu demi satu, masing-masing sangat kuat. Mari kita lihat Liu Yi, Namong Yue dan Hua. Meskipun mereka ditekan, ketiganya bekerja sama untuk memperkuat bahaya setiap saat. Kuartet itu kosong, langit penuh dengan bayang-bayang dan suara diskusi kecil, tetapi juga telah membentuk gelombang. Ini sangat mengerikan. Di antara penonton, seorang lelaki tua berpakaian ungu mencium janggutnya. Tapi jika kamu bertarung seperti ini, Liu Yi kemungkinan besar akan mati, dan mereka bertiga akan terlalu jauh dari Lu Hou. Di sisi lain, seorang pria tua berambut putih mengerang, kekuatan jiwa naga kuno Taiksu terlalu kuat. Untuk mengatakan bahwa Heng Yue benar-benar menyedihkan dalam beberapa hari terakhir. Seseorang menghela nafas. Bisakah itu menyedihkan? Seseorang menghela nafas, sejak Yang Dingtian pergi, maka Yin Ziping yang mengajar, betapa mereka diburu oleh Yang Dingtian. Aku masih ingat bahwa ketika Lu Hou menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya menuruni gunung, seorang sesepuh Heng Yue digaruk kepalanya, dan tubuhnya terbuka selama 9 hari 9 malam di Gunung Tianyang. Ye Chen masih memperhatikan dari kejauhan. Dia belum menembak, dan ingin memberi Hua kesempatan untuk bertarung, dan perhatiannya pada Hua. Itu belum terlihat selama hampir setengah tahun, dan kekuatan bayi harimau telah melonjak sedemikian rupa sehingga budidaya dunia spiritual belum dikalahkan di tempat di depan Lu Hou. Itu dilahirkan kembali. Ye Chen bergumam, sepertinya melihat beberapa petunjuk. Garis keturunan juga telah berubah, dan masih ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tubuh, yang masih dalam keadaan tertutup. Jika bayi harimau itu setingkat dengan Lu Hou, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Ye Chen bergumam, dan ada kilasan makna di matanya. Bayi harimau, apa yang telah Anda alami setelah saya pergi? Sangat buruk. Boom, bang. Sementara dia mengerang, dua gunung lagi jatuh di kejauhan, dan Lu Hou bergerak terlalu samar dan menerbangkan Liu Yi, Namong Yue, dan Hua Zhen keluar. Benar, Lu Hou penuh dengan mata yang tajam, dan hanyut dengan sapuan roh naga. Melihat ini, Ye Chen segera mengangkat kakinya dan hendak membunuhnya. Tentu saja, pada saat ini, tangan biokristal yang lembut tiba-tiba melesat keluar, meremas getaran di kehampaan. Hah! Lu Hou mencibir, membalik tangannya dan menepuknya, menghancurkan sidik jari dari Ling Tian di tempat. Hah!
Saat pelangi ilahi biru turun dari langit, menghalangi bayi harimau di depan mereka, itu berubah menjadi sosok yang kabur. Meskipun sosok yang samar terus menatap, penonton kuartet samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda dengan sosok mungil, tetapi seluruh tubuh masih melekat dengan dewa-dewa biru, dan rambut panjangnya mengalir seperti gelombang air, yang tampaknya diwarnai dengan kecemerlangan. Wajahnya masih belum matang, dengan keindahan gelang giok berukir pada panca indera, dan sebuah lambang kuno digambarkan dalam bentuk bulan di tengah alisnya, terutama matanya yang besar, dia sangat jernih, dan dia memiliki pesona yang indah. Melihat gadis muda itu, Ye Chen di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, dan membuka mulutnya dengan tak percaya, Si Yan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.